Kota-kota modern menyimpan kesepian yang nggak selalu terlihat. Perlahan mengubah manusia menjadi sesuatu yang retak dalam diam. Tonton sampai habis karena Joker membuka pertanyaan yang lebih gelap. Bagaimana dunia modern nggak hanya membuat kita bertahan, tapi perlahan menggeser batas antara kewarasan dan kegilaan. Sampurasun. Selamat bergabung kembali di Asepistemik, Laboratorium Kuasa Pengetahuan dan Rasa. Kali ini kita akan membahas Joker sebagai cermin gelap masyarakat modern yang perlahan membentuk kegilaan sebagai pengalaman kolektif. Episode ini membahas film Joker dan saya bagi dalam 3 babak. Babak pertama mengulas gejala keseharian, kemudian babak kedua membongkar struktur kuasa dengan Foucault dan Zizek, dan babak ketiga menghadirkan refleksi serta kemungkinan harapan baru bagi kita bersama. Kota modern selalu tampak hidup, tapi di balik cahaya lampu dan tawa orang-orang, ada sesuatu yang perlahan retak. Film Joker memperlihatkan bagaimana seseorang bisa jatuh bukan karena dirinya lemah, tapi karena dunia di sekitarnya terlalu dingin, terlalu cepat, dan terlalu sibuk untuk peduli pada manusia yang pelan-pelan menghilang dari perhatian sosial kita. Di kota ini orang yang paling sering tersenyum justru sering menjadi orang yang paling lelah di dalam dirinya sendiri. Kita belajar menyembunyikan luka agar tetap terlihat baik-baik saja di mata dunia. Padahal perlahan kita kehilangan suara batin yang ingin didengar. Joker ini menjadi cermin dari semua orang yang tidak pernah benar-benar didengar oleh kehidupan modern. Paradoks dunia modern adalah ketika kita semakin terhubung secara digital, tapi semakin terputus secara emosional dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kita berbicara dengan banyak orang, tetapi jarang benar-benar merasa dipahami oleh siapapun. Kota menjadi ruang besar yang penuh suara, tetapi kosong dari kehidupan yang sungguh-sungguh menyentuh hati manusia. Dan kita tidak selalu menjadi gila secara tiba-tiba. Kadang kita hanya terlalu lama bertahan di dunia yang tidak pernah benar-benar mendengarkan kita. Perlahan kita belajar menahan semuanya sendiri, hingga batas antara kesedihan dan kebiasaan menjadi kabur. Pada titik ini, manusia nggak lagi menangis keras. Mereka hanya diam, dan diam itulah yang paling berisik di dalam diri yang perlahan menggerogoti makna hidup. Efeknya nggak selalu terlihat sebagai ledakan besar, tapi sebagai kelelahan yang menumpuk dalam rutinitas harian. Orang mulai kehilangan minat pada hal-hal yang dulu membuat mereka hidup. Hubungan sosial menjadi formal, percakapan menjadi singkat, dan empati perlahan memudar. Kita nggak pernah benar-benar hancur sekaligus. Kita hanya perlahan kehilangan rasa, menjadi manusia yang utuh di tengah dunia modern yang terus berjalan tanpa jeda. Di balik layar kota, banyak orang tampak baik-baik saja. Padahal di dalam pikirannya sedang berlangsung perang sunyi yang gak pernah terlihat kamera. Kita hidup di ruang yang menuntut kita selalu produktif, selalu tersenyum, selalu kuat. Namun tidak semua orang punya ruang untuk jatuh dan dipeluk. Disitulah luka sosial perlahan tumbuh tanpa kita sadari bersama. Seperti kota yang gak pernah tidur, manusia pun
saat ini sulit benar-benar beristirahat dalam pikirannya sendiri. Setiap bunyi notifikasi menjadi tanda bahwa dunia masih menuntut sesuatu dari kita. Tapi di antara semua kebisingan itu, ada kerinduan sederhana untuk dimengerti tanpa syarat. Film Joker seperti lukisan gelap tentang kerinduan itu di tengah dunia yang keras, yang terus memantulkan kesepian manusia. Ada titik ketika kita mulai bertanya, apakah kegilaan itu benar-benar datang dari dalam diri? Atau justru dibentuk oleh dunia di luar diri kita? Mungkin kita terlalu lama menganggap manusia sebagai individu yang sepenuhnya bebas. Padahal ia selalu hidup dalam struktur yang mengatur cara berpikir, cara merasa, cara bertahan. Nah, disinilah kita mulai masuk ke pembahasan dan pembacaan yang lebih dalam melalui Foucault dan Zizek di babak kedua. Ketika kita melihat Joker sebagai individu yang gila, kita sebenarnya sedang melihat permukaan saja. Asepistemik membaca lebih dalam. Setiap zaman punya episteme, cara berpikir yang menentukan apa itu norma dan apa itu sakit. Dalam dunia modern saat ini, normalitas dibentuk oleh produktivitas, efisiensi, dan performa. Siapa yang tidak mampu mengikuti ritme itu, perlahan dianggap menyimpang. Michel Foucault menunjukkan bahwa kuasa nggak selalu datang dalam bentuk kekerasan. Ia hadir dalam aturan kecil, dalam rumah sakit, sekolah, kantor, bahkan cara kita menilai diri sendiri. Kita diawasi tanpa sadar, lalu mulai mengawasi diri kita sendiri. Joker bukan hanya cerita tentang kegilaan, tapi tentang bagaimana kuasa modern bekerja begitu halus, hingga kita nggak lagi tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan kita setiap hari. Dalam dunia modern, kota bukan hanya ruang tinggal, rumah tinggal, tapi juga ruang disiplin. Foucault menyebutnya sebagai masyarakat yang menormalisasi perilaku manusia. Kita diajarkan untuk duduk, bekerja, tersenyum, dan diam dalam waktu tertentu. Siapa yang keluar dari pola itu akan dianggap bermasalah. Nah, Joker hidup di antara celah-celah disiplin itu, di mana sistem tidak lagi mampu menampung manusia yang rapuh dan terlupakan di dalam kehidupan kita. Tubuh kita hari ini bukan sepenuhnya milik kita. Ia diatur oleh jam kerja, standar sosial, dan ekspektasi publik yang gak pernah berhenti. Bahkan cara kita merasa pun mulai dibentuk oleh norma. Foucault menyebut ini sebagai tubuh yang didisiplinkan. Joker adalah tubuh yang gagal mengikuti disiplin itu. Dan karena itu, ia dianggap rusak. Padahal mungkin ia hanya terlalu jujur terhadap luka yang tidak pernah diizinkan terlihat. Slavoj Žižek membawa kita lebih dalam. Kekerasan terbesar bukan hanya pukulan atau senjata, tapi sistem yang membuat penderitaan terlihat normal. Kita menyebut ketidakadilan sebagai realitas biasa. Kita menyebutnya kesepian sebagai pilihan hidup. Disinilah kekerasan simbolik bekerja. Tanpa darah, tanpa suara keras, tapi perlahan mengubah cara kita menerima penderitaan sebagai sesuatu yang wajar dalam hidup kita. Zizek sering mengatakan bahwa ideologi bekerja paling kuat ketika kita masih bisa tertawa di dalamnya. Kita tahu dunia ini tidak adil, tapi kita tetap menjalani rutinitas seolah semuanya itu normal. Joker tertawa bukan karena bahagia, tapi karena absurditas hidup yang tidak lagi bisa dijelaskan dengan logika biasa. Tawa itu retakan antara kesadaran dan kenyataan sosial yang
kita alami setiap hari. Ada momen ketika realitas nggak lagi terasa utuh. Kita melihat dunia, tapi dunia nggak lagi masuk akal secara emosional. Zizek menyebut ini sebagai pengalaman realitas yang patah, di mana sistem tetap berjalan, tetapi maknanya hilang. Nah, Joker hidup di dalam dunia seperti itu, di mana kebenaran sosial nggak lagi selaras dengan pengalaman batin manusia yang terluka di dalamnya. Foucault menunjukkan bagaimana kita dibentuk oleh kuasa yang gak terlihat. Zizek menunjukkan bagaimana kita menerima penderitaan sebagai hal biasa. Joker berada di persimpangan itu. Individu yang dibentuk oleh sistem lalu ditinggalkan oleh sistem yang sama. Tapi yang lebih penting, ini bukan hanya kisah kegilaan satu orang, tapi cermin tentang bagaimana manusia modern perlahan kehilangan kemampuan untuk merawat manusia di dalam dirinya sendiri bersama kita. Kita belajar menyembunyikan luka di balik senyum yang dipaksakan. Sementara Joker menjadi cermin dari kesepian gak terucapkan di ruang-ruang kota yang terus bergerak tanpa menunggu jiwa manusia yang perlahan retak dalam diam. Namun masih ada celah harapan untuk memahami kembali apa arti menjadi manusia di tengah keterasingan ini. Kadang kita tidak hancur karena dunia, tapi karena terlalu lama menahan semua sendiri. Hingga bahkan air mata pun nggak lagi punya bahasa untuk jatuh. Dan di titik ini, kita hanya ingin didengar tanpa diadili. Seperti Joker yang hanya mencari ruang untuk menjadi manusia yang nggak harus sempurna di mata kota yang terus menuntut lebih. Film Joker ini mengajarkan bahwa makna hidup sering tidak hilang secara tiba-tiba, tapi perlahan terkikis oleh struktur yang nggak memberi ruang bagi manusia untuk benar-benar merasakan dirinya. Dan di tengah semua itu, kita masih mencari arti di antara retakan realitas yang terus berjalan dan tanpa kepastian emosional dalam kehidupan modern yang serba cepat. Ini kita sering lupa bahwa manusia itu tidak dirancang untuk sendirian. Kadang jeritan paling keras justru tidak terdengar karena dunia lebih suka pada wajah yang tenang daripada jiwa yang jujur. Dan di tengah semua itu, Joker menjadi simbol dari kesunyian yang dipaksa diam oleh aturan sosial yang gak memberi ruang untuk rapuh dan jatuh tanpa hukuman. Padahal manusia itu selalu butuh diterima apa adanya di tengah dunia yang terlalu cepat berubah. Kesadaran bukan selalu datang sebagai pencerahan yang indah, tetapi sering hadir sebagai retakan yang menyakitkan di tengah rutinitas yang terlihat normal. Dan di dalam retakan itu, kita mulai melihat bagaimana dunia dibentuk oleh kuasa yang gak terlihat, tapi sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan Joker mengajak kita untuk tidak menolak kerapuhan itu, tapi memahaminya sebagai bagian dari kemanusiaan yang terus berjuang. Di tengah hiruk-pikuk kota, kita sering lupa bahwa setiap orang menyimpan cerita yang tidak pernah terungkapkan. Dan di balik wajah yang terlihat kuat, ada rapuh yang gak terlihat oleh mata dunia modern, yang terlalu sibuk untuk berhenti sejenak mendengarkan sesama manusia. Dan Joker menjadi simbol dari suara yang terabaikan dalam struktur sosial yang dingin, tapi masih ada harapan untuk dipahami. Kota seperti puisi retak di setiap baris, namun di dalam retakan itu masih ada cahaya kecil yang tidak pernah benar-benar padam dan
Joker mengajarkan bahwa bahkan dalam kegelapan yang paling dalam, manusia masih mencari arti untuk bertahan hidup di tengah dunia yang sering tidak mengerti hidupnya sendiri. Tapi ya selalu ada harapan yang halus di balik kesunyian itu bersama. Pada akhirnya Joker bukan hanya cerita tentang kegilaan, tapi tentang dunia yang gagal merawat manusia di dalamnya. Dan diajak untuk melihat bahwa setiap retakan sosial adalah panggilan untuk memahami ulang cara kita hidup bersama di tengah dunia yang terus bergerak. Ada ruang untuk harapan yang pelan tumbuh di balik kesunyian kota modern. Joker bukan sekedar kisah satu orang yang jatuh ke dalam kegilaan. Ini tentang dunia yang perlahan kehilangan kemampuan untuk benar-benar mendengar. Kuasa bekerja tanpa wajah, membentuk batas antara yang dianggap normal dan menyimpang. Sementara rasa dipaksa diam demi keteraturan. Foucault mengingatkan bahwa normalitas itu selalu diproduksi. Dan Zizek melihat kita hidup dalam ilusi yang kita sadari sendiri. Nah, di antara keduanya kita tetap manusia yang membaca retakan sebagai panggilan untuk memahami. Sampai di sini episode kita saat ini, kita berhenti sejenak agar makna mengendap dalam diam. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe untuk terus menonton episode baru bersama kanal Asa Epistemic Project. Merawat akal sehat dan rasa di tengah dunia yang tergesa. Sampai bersua kembali di episode berikutnya bersama kami, kanal Asa Epistemic. Sampurasun.